Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang mendengar video ini. Di sini saya mewakili kelompok saya yang membahas mengenai manajemen risiko strategis pada bank syariah. Baik, yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai definisi manajemen risiko strategis. Manajemen risiko adalah suatu upaya di mana membahas mengenai analisa dan juga mengenai laporan yang terjadi di dalam suatu bank, bahkan juga dalam suatu organisasi atau pengoperasian. Terus di mana ada yang namanya risiko strategis, di mana risiko yang terjadi karena adanya praktek serta dijalankannya suatu strategis pada bank yang benar. Namun ketika ada hal yang tidak benar, akan dilakukan yang namanya penarikan keputusan bisnis karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai materi, faktor penentu risiko strategis dan mitigasi. Yang pertama yaitu membahas mengenai transformasi peta persaingan bisnis. Yang kedua yaitu kurang sesuainya perumusan strategi. Yang ketiga, tuntunan berinovasi. Yang keempat, kurangnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Yang kelima, transisi lingkungan makro. Yang terakhir yaitu transisi pelaku pemangku kepentingan, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu transformasi peta persaingan bisnis. Di sini persaingan bisnis itu yang menimbulkan substitusi baru sehingga bank-bank besar akan memandang sepele terhadap bank kecil yang baru bergabung dalam industri ini. Dan tentunya terdapat aspek yang menentukan terjadinya risiko tersebut, yaitu yang pertama, terdapat bank Islam baru yang bergabung dalam industri. Dan yang kedua yaitu adanya produk substitusi baru. Dan yang kedua yaitu membahas mengenai kurangnya sesuai perumusan strategi, yang mana perumusan strategi yang kurang sesuai sangat memberikan dampak yang besar untuk terjadinya risiko strategis. Aspek penentuan risiko, yang mana yang pertama, strategi tidak sesuai dengan visi dan misi bank. Yang kedua, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Yang terakhir yaitu ketidaktepatan rencana strategis antara level tertinggi. Dan yang ketiga yaitu tuntutan berinovasi, yang mana adanya transisi lingkungan yang begitu cepat, terutama yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, menekan bank untuk menyertakan diri dengan lingkungan yang ada. Faktor penentu risiko tersebut yaitu minimnya penelitian serta perkembangan, serta tidak adanya perbaikan dalam menjalankan bisnis. Faktor penentu risikonya yang pertama, membangun divisi khusus tentang atau dapat menginternalisasikan dengan divisi peningkatan produk. Yang kedua, berlangganan media massa yang sesuai atau database perbankan Islam yang ada supaya bisa menghasilkan informasi terupdate tentang perkiraan publik terhadap bank. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan kompetisi bisnis antara karyawan dengan tujuan mengembangkan keahlian R7D internal bank. Yang keempat yaitu kurangnya adaptif terhadap perbankan teknologi. Nah, dalam opsi mitigasi risiko ini, yang pertama, bank meningkatkan sendiri fasilitas teknologi yang dibutuhkan. Yang kedua, menjalankan kerjasama dengan pihak konsultan dalam meningkatkan fasilitas tersebut. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan baik dengan bank lain supaya bisa menerapkan fasilitas berbasis teknologi secara bersama, misalnya ATM. Dan yang kelima, transisi lingkungan makro, di mana setiap transisi dari berbagai keadaan mikro maupun makro ekonomi akan ikut serta mendukung terbitnya berbagai keadaan yang mewajibkan Bank Islam menentukan apa yang harus dikerjakan. Nah, yang terakhir yaitu
transisi perilaku pemangku kepentingan, yang mana beberapa macam transisi di dunia sebagaimana yang telah dibahas banyak memberikan dampak transisi perilaku para pemangku kepentingan bank, misalnya yaitu nasabah, pemegang saham, pemasok, dan karyawannya. Baik, yang ketiga akan membahas mengenai pengaplikasian manajemen risiko pada lembaga perbankan syariah. Nah, di dalam pengaplikasian ini ada dua hal. Yang pertama adalah kebijakan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Direksi dan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Terus yang kedua, itu ada sumber daya insani bank syariah yang diwajibkan untuk memberlakukan penalti secara konsisten untuk para pejabat dan karyawan yang diketahui melaksanakan pelanggaran dan penyelewengan atas kebijakan eksternal dan bahkan kebijakan internal, juga kode etik internal pada bank syariah. Yang keempat, kita akan membahas tentang organisasi manajemen risiko strategis pada bank syariah. Yang pertama, semua elemen bisnis dan elemen penyokong berkewajiban membantu direksi membantu planning strategis dan melaksanakan strategi secara tepat. Yang kedua, elemen bisnis dan elemen penyokong berkewajiban memastikan bahwa yang pertama, kegiatan manajemen risiko, guna risiko strategis dan pengawasan pada elemen bisnis sudah selaras dengan rangkaian manajemen risiko guna risiko strategis secara menyeluruh. Yang kedua, elemen bisnis dan elemen penyokong sudah mempunyai wewenang, ketentuan, dan sumber daya untuk menyokong ketepatan pola manajemen risiko yang diperuntukkan risiko strategis. Yang ketiga, direksi memimpin acara pergantian yang dibutuhkan dalam kerangka pengaplikasian strategi yang sudah ditentukan. Yang keempat, Satuan Kerja Perencanaan Strategis berkewajiban mengakomodasi direksi untuk mengatur risiko strategis dan memberi fasilitas manajemen perubahan dengan tujuan pertumbuhan perusahaan secara kontinu. Yang ketiga, strategi manajemen risiko. Bank syariah diharuskan menilai perancangan strategi dalam keadaan masuk akal di industri bank syariah. Oleh karenanya, bank syariah harus menjalankan hal-hal antara lain. Yang pertama, mengetahui keadaan lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri tempat pada bank syariah berkegiatan, termasuk bagaimana efek pergantian lingkungan atas bisnis, produk, teknologi, dan jaringan pada kantor bank syariah. Yang kedua, menganalisis kekuatan dan kelemahan bank syariah terhadap keberadaan daya saing, keberadaan bisnis bank syariah di industri perbankan, dan progres keuangan, kerangka organisasi, dan manajemen risiko rancangan untuk kebutuhan bisnis pada saat ini dan pada masa mendatang. Kebiasaan manajerial juga keberadaan dan keterbatasan sumber daya pada bank syariah. Yang ketiga, memprediksi semua preferensi strategi yang ada setelah memikirkan tujuan strategis, juga toleransi risiko pada bank syariah. Kedalaman dan lingkungan penilaian harus searah dengan skala dan kelengkapan aktivitas usaha bank syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kelima, yaitu proses manajemen risiko di perbankan syariah. Jadi terdapat 5 tahap di dalamnya. Yang pertama adalah pengenalan risiko strategis, yang kedua adalah penilaian risiko strategis, yang ketiga adalah pengamatan risiko strategis, yang keempat adalah pengaturan risiko strategis, dan yang kelima adalah metode informasi manajemen risiko strategis. Jadi, proses manajemen risiko di perbankan syariah itu menggunakan prosedur pengenalan, penilaian, pengamatan, serta pengaturan risiko dan sistem informasi bagi risiko strategis bank syariah. Nah, risiko strategis bank syariah itu membutuhkan pembenahan dalam beberapa aspek pada penggunaan manajemen risiko lewat prosedur pengenalan, penilaian, pengamatan, serta pengaturan risiko dan SIM risiko strategis mencakup beberapa aspek yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah pengenalan risiko strategis. Jadi, bank syariah itu harus mengidentifikasi atau mengenalkan serta menata usahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terrealisasinya atau tidak terselenggaranya serta tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan, terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan bank syariah. Kemudian, bank syariah juga harus melakukan analisis risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya serta beresiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangkal pasar yang baru, strategi akuisisi, atau strategi
diverifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Lalu yang kedua adalah penilaian risiko strategi. Jadi, ada beberapa langkah di dalamnya. Pertama adalah pengukuran terhadap risiko strategis. Antara lain, dapat menggunakan indikator, parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis bank syariah, posisi bank syariah di industri, dan pencapaian rencana bisnis. Kemudian langkah yang kedua adalah bank syariah dapat melakukan street test terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis bank syariah, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Lalu, langkah yang ketiga adalah hasil street testing harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. Yang keempat, hasil street testing menunjukkan tingkat resiko yang lebih tinggi dari kemampuan bank syariah menyerap resiko dimaksud toleransi resiko, sehingga bank syariah wajib mengembangkan rencana kontingensi atau strategi untuk memitigasi risiko yang dimaksud. Lalu yang ketiga adalah pengamatan risiko strategis. Nah, di dalam pengamatan risiko strategis ini juga terdapat beberapa langkah. Yang pertama adalah bank syariah harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan ini dilakukan antara lain dengan memperhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. Kemudian langkah yang kedua adalah isu-isu strategi yang timbul akibat perubahan operasional serta lingkungan bisnis yang dimiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan bank syariah wajib dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap risiko strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Lalu yang keempat adalah pengaturan risiko strategis. Jadi dalam pengaturan risiko strategis ini, bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi. Sistem pengendalian risiko tersebut harus disetujui dan dikaji ulang secara berkala oleh direksi untuk memastikan kesesuaian secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah metode informasi manajemen risiko strategis. Jadi dalam metode informasi manajemen risiko strategis ini terdapat dua langkah. Yang pertama adalah bank syariah harus memastikan bahwa SIM yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan serta pengambilan keputusan strategis yang dikaji ulang secara berkala. Kemudian yang kedua adalah satuan kerja atau fungsi yang melaksanakan manajemen risiko untuk risiko strategis bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis serta implementasi strategi dilaporkan kepada direksi secara tepat waktu. Oke, terima kasih atas luangan waktu kalian untuk bisa melihat video kami. Semoga di sini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga di sini bahasa yang kita ungkapkan mudah dimengerti dan mudah dipahami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.